Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya kelas 12 IPS 4 dari SMA Negeri 1 Pangandaran. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi ekonomi bab 1, yaitu akuntansi dan sistem informasi, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu dari sejarah perkembangan akuntansi, lalu kemudian pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, kualitas informasi akuntansi, lalu prinsip dasar akuntansi, bidang ilmu akuntansi, profesi akuntansi, dan etika akuntansi. Kalau kita membahas tentang akuntansi, tentunya kita harus tahu dulu sejarah akuntansi itu seperti apa. Sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia akan saya bahas. Sebelumnya, jangan lupa like and subscribe, juga komen, dan berikan komen yang terbaik, komen yang membangun. Oke? Baik, kita lanjutkan dalam materi yaitu sejarah akuntansi di dunia. Sejarah akuntansi di dunia, tepatnya pada tahun 3600 sebelum Masehi di Babilonia kuno, terdapat catatan berupa tanah liat tentang keuangan atau tentang pembayaran upah. Ini pada tahun 3600 sebelum Masehi, tepatnya di Babilonia kuno. Lalu pada tahun 622 Masehi di Madinah, pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, terdapat sebuah pembukuan negara yang disebut dengan jaridah, atau dalam bahasa Inggris, diserap dalam bahasa Inggris yaitu menjadi jurnal atau berita. Dan pada tahun 1000, tepatnya di Inggris, William de Conqueror mengumpulkan catatan tentang keuangan. Kemudian pada tahun 1494 di Itali barulah di sini yang kita kenal sebagai Bapak Akuntansi Dunia, yaitu Luca Pacioli. Luca Pacioli mempublikasikan sistem double entry bookkeeping, di mana dalam penulisan atau pembukuan akuntansi terdapat dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Yang kita ketahui yaitu debere dan credere, atau debit dan kredit. Dan pada tahun 1750, tepatnya di Inggris, terjadi sebuah revolusi industri. Dan revolusi industri ini mengakibatkan atau membuat corak akuntansi yang baru yang kita ketahui sekarang, yaitu sebagai akuntansi, sistem akuntansi Anglo-Saxon. Dan sistem akuntansi Anglo-Saxon ini masuk ke negara Amerika Serikat, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu negara jajahan Inggris. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran sejarah akuntansi di dunia. Jadi dari tahun 3600 sebelum Masehi, sepertinya bau-bau akuntansi mulai muncul, yaitu ditemukannya catatan tanah liat berupa pembayaran utang di Babilonia. Lalu kemudian pada tahun 622 di Madinah, pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, tahun 1000, yaitu William de Conqueror mengumpulkan catatan tentang keuangan. Dan 1494, Bapak Akuntansi Dunia yang kita kenal yaitu Luca Pacioli mempublikasikan sistem double entry bookkeeping. Dan terakhir, pada tahun 1750, tepatnya di Inggris, terjadi sebuah revolusi industri yang mengakibatkan atau menghasilkan corak baru yang kita kenal sistem Anglo-Saxon. Nah, ini sistem akuntansi dunia. Lalu sejarah akuntansi di Indonesia ini seperti apa? Nah, sejarah akuntansi di Indonesia, masuknya akuntansi ke Indonesia yaitu pada tahun 1602, di mana
pada tahun 1602 VOC didirikan. Nah, sejak saat itulah bahwa sistem kontinental masuk ke Indonesia. Nah, lalu kemudian pada tahun 1957 barulah Indonesia mendirikan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai wadah para akuntan Indonesia. Dan pada tahun 1960 sistem Anglo-Saxon dari Inggris masuk ke Indonesia. Mengapa? Yang tadinya kontinental jadi Anglo-Saxon pun ikut masuk ke Indonesia. Karena pada tahun 1960 investor asing mulai masuk ke Indonesia, terutama investor asing Amerika, di mana para investor asing Amerika tersebut memperkenalkan sistem akuntansi Anglo-Saxon dan perlahan merubah sistem akuntansi Indonesia dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Lalu pada tahun 1974 Indonesia dibentuk PAI. Sistem akuntansi di Indonesia dibentuklah PAI pada tahun 1974, yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia. Dan pada tahun 1994 Prinsip Akuntansi di Indonesia diubah menjadi SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Dan terakhir pada tahun 2008 SAK, sistem akuntansi keuangan ini atau standar akuntansi keuangan ini menginduk kepada IFRS. IFRS yaitu International Financial Reporting Standard atau yang kita kenal sebagai standar akuntansi dunia. Berikut, nah ini adalah tentang sejarah akuntansi di Indonesia dan di dunia. Lalu apa yang selanjutnya? Itu kita akan mengetahui pengertian akuntansi. Baik. Institute of Certified Public Accountant atau ICPA, akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, lalu peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang yang transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Ini pengertian akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountant atau ICPA. Menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi merupakan proses identifikasi, lalu mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang tegas dan jelas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, lalu kalau menurut American Accounting Association tadi telah dibahas bahwa proses identifikasi bahwa akuntansi merupakan proses identifikasi yang harus dilaporkan dengan jelas dan tegas untuk mengambil sebuah keputusan dan digunakan untuk mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, ada kaitannya nih dengan pembahasan selanjutnya, yaitu siapa sih yang membutuhkan informasi akuntansi? Yaitu pengguna informasi akuntansi. Di mana bahwa di sini pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, pengguna informasi akuntansi. Nah, pengguna informasi akuntansi ini ada pengguna internal dan pengguna eksternal. Tentu saja kalau pengguna internal yaitu mereka-mereka yang ada di dalam perusahaan, dan yang
termasuk eksternal, yaitu yang di luar. Kita akan bahas satu persatu. Baik, kita akan bahas pengguna internal dulu. Pengguna internal, pengguna informasi akuntansi, pengguna internal yang pertama itu top manager. Sebagaimana contohnya top manager yaitu CEO atau direktur suatu perusahaan. Digunakanlah sistem atau informasi akuntansi ini untuk mengambil keputusan jangka panjang. Lalu yang kedua, middle manager. Middle manager ini juga membutuhkan informasi akuntansi sebagai salah satu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini pengambilan keputusan jarak menengah. Seperti contohnya manajer keuangan, lalu ada manajer personalia, itu yang termasuk middle manager, dan yang terakhir yaitu lower manager, tingkatan paling bawah. Nah, ini sama fungsi dari sistem informasi atau informasi akuntansi ini untuk mengambil keputusan bawah seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada, selain pengguna informasi internal, ada juga penggunaan informasi untuk eksternal. Itu salah satunya adalah investor. Investor sebagai salah satu penanam modal harus mengetahui informasi akuntansi di suatu perusahaan tersebut. Karena apa? Agar dia dapat melihat bahwa jika saya menginvestasikan di perusahaan A, ini kira-kira akan bagus tidak ya? Jadi informasi akuntansi ini sangat dibutuhkan terutama oleh pihak eksternal yang saya sebutkan tadi, yaitu investor. Kalau investor ingin menanamkan modalnya, jangan lupa kita lihat akuntansinya, informasi akuntansi apakah selama 3 bulan ke belakang atau 1 tahun ke belakang ini perusahaan mengalami kerugian atau cukup baik lah, Pak. Begitu. Jadi untuk mengambil keputusan bahwa saya menetapkan harus berinvestasi ke perusahaan ini atau tidak, seperti itu. Jadi jangan sampai salah menanamkan modal tetapi ke perusahaan yang ternyata kalau kita lihat informasi akuntansinya selama 3 bulan ke belakang atau 1 bulan ke belakang ini pendapatannya terus menurun. Itu nantinya kita akan ikutan rugi juga. Jadi sial juga kita. Lalu yang kedua selain investor yaitu kreditor. Kreditor ini yaitu sebagai pihak yang meminjamkan modal kepada suatu perusahaan. Jika misalkan perusahaan A ingin mengajukan atau ingin meminjam pinjaman untuk modal di perusahaan tersebut. Nah, tentunya kreditor atau bank yang meminjamkan uang harus mengetahui dan harus melihat informasi akuntansi perusahaan tersebut, yaitu untuk memutuskan apakah ini bisa membayar hutang atau tidak. Nah, itu jadi sama saja untuk mengambil keputusan. Lalu yang ketiga yaitu pemerintah. Mengapa pemerintah ikut campur? Oh ya, tentu pemerintah membutuhkan yang namanya informasi akuntansi suatu perusahaan, yaitu untuk menetapkan besar pajak. Besar pajak yang akan dikenakan itu ditentukan atau dilihat juga dari informasi akuntansi suatu perusahaan tersebut. Dan yang keempat yaitu karyawan. Mengapa karyawan? Bukannya karyawan itu seharusnya ada di pihak internal, dan tidak. Karyawan merupakan atau masuk ke dalam pihak eksternal. Mengapa? Karena di pihak internal yaitu hanya pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan di dalam perusahaan tersebut. Contohnya tadi top manager, middle manager, dan low manager. Sedangkan karyawan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu keputusan, maka karyawan termasuk ke dalam eksternal, pengguna informasi akuntansi eksternal. Lalu selain karyawan juga yang terakhir adalah masyarakat.
tentunya masyarakat sebagai pengontrol apakah perusahaan tersebut sudah menjalankan tugasnya di dalam masyarakat, seperti itu. Lalu kemudian setelah kita membahas pengguna informasi akuntansi, tentunya ada beberapa karakteristik akuntansi. Nah, ini oke, action. Setelah kita membahas pengguna informasi akuntansi, sekarang kita ke pembahasan selanjutnya yang keempat, yaitu karakteristik akuntansi. Karakteristik akuntansi ini ada 7 tepatnya. Yaitu pertama, akuntansi harus relevan. Selain relevan, dapat dipahami, lalu dapat diuji. Dan yang keempat, netral. Kemudian harus tepat waktu. Keenam, dapat diandalkan. Dan ketujuh, lengkap. Mengapa akuntansi atau informasi akuntansi harus relevan? Tentunya karena agar kita dapat mengetahui ini sumbernya dari mana. Jadi kalau sumbernya yang relevan, terpercaya atau dari perusahaan itu sendiri, itu baru dapat kita yakini bahwa informasi akuntansi ini tidak dibohong-bohongi. Nah, makanya yang selanjutnya yaitu akuntansi atau karakteristik akuntansi ini harus dapat dipahami. Bukan hanya dipahami oleh suatu perusahaan itu tersendiri, tapi dapat dipahami oleh pihak-pihak lainnya, seperti pihak eksternal yaitu investor, karyawan, kreditor, pemerintah, masyarakat. Itu harus dapat dipahami oleh semua kalangan agar dapat mengambil keputusan yang sama dan opini yang sama, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu tadi dapat diuji. Nah, ini sistem akuntansi harus dapat diuji. Harus dapat diuji kebenarannya, kesahannya. Ya, apalagi kalau di audit misalkan di BPK dan kurang misalkan. Nah, ini ada yang salah, yaitu akuntansi tersebut berarti tidak dapat diuji. Lalu selanjutnya informasi akuntansi, karakteristik akuntansi yaitu harus netral. Mengapa harus netral? Tentunya jangan melebih-lebihkan, jangan membohong-bohongi. Contohnya seperti ini. Kalau akuntansi tidak netral, misalkan suatu perusahaan A ingin meminjam uang sebagai modal kepada bank ini misalkan. Sedangkan informasi akuntansi yang diberikan kepada bank ini itu bohong. Yang sebenarnya keadaan di perusahaan A itu 3 bulan berturut-turut mengalami kerugian, tetapi dalam informasi akuntansi yang diberikan kepada bank ini itu jelas-jelas bohong, tidak netral. Itu supaya bank ini memberikan pinjaman kepada perusahaan A, ya itu tidak baik. Jadi informasi akuntansi jelas harus netral, tidak boleh dibohong-bohongi dan tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu, seperti itu. Lalu kemudian harus tepat waktu. Selain itu dapat dibandingkan, jelas harus dapat dibandingkan dengan perusahaan yang lain atau dengan bulan yang lain. Misalkan informasi akuntansi bulan Januari atau semester 1 lah kita ambil. Semester 1 dan semester 2 harus dapat dibandingkan. Lalu dengan misalkan perusahaan A dengan perusahaan B, informasi akuntansinya dapat dibandingkan, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu harus lengkap. Ini tentunya menjadi pengaruh juga. Jadinya informasi akuntansi itu haruslah lengkap,
harus rinci gitu. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang setelah karakteristik akuntansi, tentunya itu ada prinsip dasar akuntansi. Seperti apa? Yang saya bahas bahwa prinsip dasar akuntansi